Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aquarius ya. Tema kita kali ini adalah koneksi cinta narcissistic personality disorder, yang mana kita biasa kenal dengan NPD ya. Jadi apa koneksi kamu dengan seorang NPD dan pesan semesta untukmu, untuk kesehatan jiwa dan mentalmu. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, Aquarius, berikan energimu, sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untuk kalian, bintang Aquarius. Koneksi cinta NPD. Wah, ini kira-kira bagaimana nih? Apakah ada yang terkoneksi dengan NPD? Kita lihat apa yang terjadi. Oke, Queen of Cups. Dia merasa bahwa saya ini adalah seorang ratu ataupun seorang raja. Kamu bukan siapa-siapa buat saya. Wah, ini dalam hatinya ya. Dan saya disclaimer dulu, saya bukan menghujat ataupun mungkin menebar kebencian, tetapi ini saya menyerap energi dari seorang NPD yang terkoneksi dengan kamu, Aquarius. Yang mana isi hatinya yang ada dalam yang dia rasakan, yang entah kamu juga rasakan di sini, ataupun apa yang dia pikirkan dan dia rasakan saat ini tentang koneksi bersama kamu ya. Jadi sesuai kartu tarot, di sini saya juga mau memberikan edukasi terhadap kamu ya, supaya kamu tahu bahwa oh, NPD ini kayak gini toh. Oh, saya ternyata dibeginikan toh, supaya saya sehat dan lebih berbahagia. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Nah, ini yang saya mau readingkan untuk kamu supaya hidup kamu lebih tercerahkan. Oke, jadi jangan berpikir negatif, karena memang NPD ini kan orang negatif ya. Jadi ya, kalau saya bicara negatif, ini yang terjadi ya. Kamu harus mengambil dari sisi positifnya saja. Di sini ada Queen of Cups ya. Dia merasa bahwa saya harus jadi pemenang, kamu harus kalah ya. Ini bahkan cawannya yang harus up, cawan kamu dibuang gitu. Macam contoh, apa yang kamu punya ya, seolah-olah itu tidak ada artinya. Dia yang harus menjadi pemenang, harus dia yang harus dilihat, dia yang harus menjadi senternya, dia yang harus dibangga-banggakan, dia yang harus semuanya mengambil keputusan, apapun keputusannya harus dari dia, nggak boleh dari kamu. Dia tidak mau menerima kritikan, dia tidak mau menerima pendapat kamu ya. Pokoknya semua harus dia dan dia yang selalu benar. Kalau kamu yang salah, dia akan mencari alasan untuk bagaimana caranya supaya kamu terjebak dan kamu akhirnya merasa bahwa oke, itu salah saya lagi. Jadi contoh, dia tahu bahwa dia salah, ini dia selingkuh ya, ini contoh, karena ada aura-aura orang ketiga di sini, triparty, dimana nanti dia bilang, itu karena kamu kurang melayani saya, kamu orangnya membantah, pembangkang, kamu orangnya tidak jujur, kamu pelayanannya kurang bagus, ini itu dan macam-macam. Pokoknya intinya dia akan menyalahkan kamu lagi. Kalau dalam soal keuangan dia bilang, kamu tuh boros, padahal memang dia pemalas ya. Atau mungkin dia bilang, kalau dalam soal keuangan, saya di kerja ini toksik, saya dihakimi, kerja ini kurang bagus, padahal sebenarnya dia malas, cuma hanya alasan supaya dia tidak kerja, kamulah yang kerja ya. Bahkan hasil yang kamu dapatkan dia foya-foyakan untuk kepentingan pribadi dia ya. Jadi selalu saja ada alasan untuk membenarkan apa yang dia perbuat
ya. Oke, berikutnya di sini ada Four of Cups, di mana saya lihat di sini ada beberapa yang sudah kecewa terhadap dirimu karena kamu sudah tidak bisa mengikuti apa yang diinginkan. Jadi ibaratkan gini, ada beberapa yang mungkin saya nggak mau seperti gini lagi, atau mungkin kalau dibilang ya kamu tidak tunduk pada dia lagi, dia marah, ya dia kecewa, dia marah. Dia seolah-olah akan membongkar aib-aib kamu, ataupun mungkin seolah-olah dia menghakimimu, ya, mengumbar-umbar aibmu, menfitnahmu di kalangan kantor, bos, pimpinan, keluarga, bahkan anakmu. Ini kalau kamu sudah mempunyai anak, ya, karena saya merasakan energinya seperti begitu. Seolah-olah kamu seorang yang kurang baik, kamu seorang yang sangat jahat, kamu seorang yang manipulatif dan lain-lain, yang mana dia lakukan itu kepadamu, tetapi dia menuduh kamu yang berbuat itu, ya. Jadi dia ingin menebar kebencian dari orang-orang yang terdekat dengan kamu, atau yang biasa kamu bersosialisasi dengan mereka, dimana dia mau kamu itu hancur secara mental. Ini ibaratkan dia nggak suka kalau kamu sukses, dia nggak suka kalau kamu bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan dia adalah penderitaanmu. Dan kamu bahagia saat ini, dia nggak bahagia. Kenapa? Karena dia merasa terancam, dia merasa kamu itu kok sekarang sudah sukses gitu. Saya marah, ya, kamu sudah tidak dengar-dengaran dan tidak patuh lagi pada saya, seolah-olah dia yang harus berkuasa atas dirimu. Tetapi pada saat kamu tidak mau mengikuti, ya, dia menyerang kamu secara mental, ya. Tuh di sini Queen of Wands, di mana dia melihat dari sudut pandang yang berbeda, di mana dirimu adalah keuntungan buatnya. Pada saat kamu sudah tidak mempunyai apa-apa, bye. Ya, jadi kalau ada yang bertanya, Kak Ica, orang ini dia bisa sembuh nggak? Dia bisa berubah nggak? Kan saya memberikan kebaikan. Saya berharap suatu saat nanti dia sadar. Orang NPD ini nggak bisa sadar. Kenapa? Karena dia tidak merasa dirinya salah, ya. Susah dan sangat disayangkan kalau kamu hanya menanti dia untuk bisa sadar. Nggak bisa. Kamu malah tertekan batin, ya, kamu akan stres. Ini bukan berarti saya mau menyuruh kamu untuk berpisah ataupun apapun, no, itu pribadi kamu. Di sini saya bicara dari ranah mental, dari ranah kewarasan. Kenapa? Karena orang yang tidak waras, baru kamu mau bikin dia waras, ya percuma. Kenapa? Karena dia merasa tidak sakit. Kalau dia mau sembuh adalah dari dirinya sendiri, di mana dia memberi kamu, contohnya ya, pergi membawa dia ke psikiater, dia diberikan sugesti, diberikan apapun, ya, dari terapis ataupun dokter ataupun apapun, ya, siapa yang bisa membantunya. Tetapi itu nggak akan berhasil. Kenapa? Karena dia tidak bisa menerima itu. Dia tidak bisa menerima sugesti positif, dia tidak bisa menerima masukan dari dokter ataupun apapun untuk bisa menyembuhkan dia. Kenapa? Karena dia merasa tidak sakit. Bahkan dia akan membuatmu stres karena dia akan membalikkan semuanya bahwa kamulah yang gila. Ya, ini agak sedikit dramatis, ya, tetapi ini yang terbaik untuk kamu, di mana kamu yang harus bisa mengambil keputusan untuk, ya, untuk menyelamatkan mentalmu gitu, menyelamatkan dirimu dari kegilaan ini gitu. Ya, ini kan kayak anak kecil, ya, yang belum dewasa, di mana dia ada sifat anak kecil, karakter anak kecil yang ada di dalam tubuh pria atau wanita dewasa. Yang mana, ya, anak kecil itu tidak mempunyai empati. Ya, karena dia belum tahu mana yang salah dan mana yang benar. Dia taunya semua itu yang penting enak untuk dia, yaitu benar, itu yang dia lakukan. Coba lihat anak kecil, merusak barang, kadang-kadang bikin kita stres, kadang kita buat marah, ya. Kita sudah membersihkan rumah dia kasih berantakan, ya, seolah-olah nggak punya dosa. Kenapa? Karena anak kecil itu kan, ya, ibaratkan dia belum tahu apa-apa. Nah, sama seperti dia. Tetapi ini kan orang dewasa, ya. Seolah-olah dia yang dia nyaman, yang dia suka, ya, itu yang dia lakukan. Contohnya, ya, anak kecil kan suka mengejek-ejek orang, ya, terus kita marah ditambah ketawa gitu, ya. Ya sama pada saat kamu stres, ya, jadi seperti gitu. Ya, semakin kamu emosi, semakin dia bahagia, dan dia mau seperti gitu. Kamu terpuruk, dia menyerap apa yang kamu punya semuanya, ya. Aku menyerap sih, mengambil, ya, seolah-olah itu dimiliknya. Dan pada saat kamu sudah tidak mempunyai apa-apa, dia akan pergi, serasa tidak punya dosa, mencari suplai-suplai lainnya yang bisa diberdayakan, yang bisa diambil lagi sumber daya dia. Ya, ada yang bertanya sama saya, Kak Ica, apa ya? Dia pergi dengan selingkuhannya. Ya sudah, biarin aja. Itu adalah target dia. Nanti pada saat selingkuhannya tahu karakter dia, pasti dia akan diinikan lagi. Dia kalau dibilang
ditinggalkan lagi kalau selingkuhannya sudah tidak mempunyai apa-apa. Jadi dia begitu terus, begitu terus. Jadi kalau kamu dibilang kamu marah dengan selingkuhannya, ya biarin aja, karena ibaratkan dia hampir mirip seperti kamu, ya korban, tetapi ya dalam tanda kutip, ya itu urusan kamu dengan perasaan antara kamu dengan selingkuhannya ya. Kalau seandainya ada selingkuhannya, biarin aja, karena suatu saat nanti selingkuhannya itu pasti akan, artinya dia korban juga, pasti dia akan tahu bahwa oh ternyata saya hanya dimanfaatkan toh, ya. Dan maaf agak sedikit berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Anak saya lagi bermain soalnya ya. Dia berbahagia, jadi semoga energinya juga bisa tertular kepada kamu yang mendengar ya, supaya kamu juga ikut berbahagia. Di sini ada The Carriot. The Carriot ini dia merasa bahwa saya harus bisa memenangkan sebuah kompetisi, entah kompetisi apapun. Di sini juga ada beberapa dari sahabatmu yang terkoneksi, yang mana orang NPD, keluargamu ya, entah mungkin orang tuamu, saudaramu ya, yang mana berkompetisi tidak sehat. Dia merasa iri terhadap dirimu. Dimana kalau kita seandainya tulus ya, seandainya kita sayang, berarti kita akan mendukung pasangan, kerabat atau saudara untuk bisa maju. Ini tidak, dia merasa kayak tidak senang melihat prestasimu. Ya, jadi dia yang harus menjadi star, dia yang harus menjadi up, dia yang harus bisa dibangga-banggakan oleh orang ya. Ada iri dengki di sini. Ya, makanya saya bilang tadi, dia bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan apa yang dia inginkan tetapi mengorbankan orang lain. Contoh ya, supaya dia bisa dilihat, wah dia harus punya mobil, begini dia ambil kredit mobil, ujung-ujungnya kalian berdua yang bayar, tetapi pada saat kredit itu sudah lunas, dia pergi meninggalkan kamu, kita putus ya, padahal kamu sudah membantu dia dalam membayar mobil itu yang mana dia bangga-banggakan. Tuh hasil kerja keras saya ya, itu hasil keringat saya, walaupun mungkin mengorbankan kamu. Atau bahkan mungkin contohnya ya, disuruh mengambil pinjaman atas nama kamu, pada saat uangnya udah cair dia pergi ya, bahkan meninggalkan hutang piutang, kamu yang bayar, kamu yang diteror-teror orang. Kenapa? Karena kamu, atas nama kamu yang mengambil hutang itu ya. Jadi dia tuh bagaimana caranya supaya dia aman posisinya, namanya aman, posisinya aman, tetapi mengorbankan orang lain ya. Kalau kamu tidak mengikuti ya, dia marah tadi, karena dia bilang kamu tuh pembangkang tuh ya. Di sini ada The Emperor, dia merasa bahwa saya ini diam-diam tetapi saya lagi memperhatikan kamu, kelemahan kamu, pada saat dan situasi dan kondisi yang tepat saya akan menyerangmu dari sudut yang berbeda. Makanya dia pakai bola sodok ya, macam contohnya kok pakai bola sodok, ibaratkan bola sodok biliar gitu ya. Jadi untuk menggolkan sesuatu mungkin digeser arahnya itu dari dipantulkan dulu atau bagaimana ya, dia tidak langsung. Jadi dia bermain cantik, dimana mungkin dia mau melihatmu sengsara, dia mencari kelemahanmu. Contohnya kelemahanmu di anak, nanti dia hasut-hasut anakmu ya dengan kata-kata yang kurang bagus agar anakmu terpengaruh dan membuat kamu sakit hati. Ini contoh ya, karena anakmu nakal dan macam-macam. Terus kalau dibilang mungkin dia bikin perkara ya, menceritakanmu kejelekan-kejelekanmu di pimpinanmu agar kamu tidak diberikan tempat, ataupun mungkin bahkan kamu dipecat karena mungkin tidak jujur. Ini contoh ya, karena ada beberapa yang saya rasakan di sini, dia menyerang dalam sisi pekerjaan ya, ataupun mungkin dia bilang itu penipu, dia nggak jujur atau ini itu. Jadi orang tuh untuk mempekerjakanmu atau memberikan kamu tempat itu agak sedikit ragu. Kenapa? Karena dia sudah menghasutmu gitu ya, dia bicara yang jelek-jelek terhadap dirimu. Jadi dia lagi menunggu ya, dia ingin kamu sengsara. Ini bukan berarti saya menakut-nakuti kamu ya, tidak, tapi ini yang terjadi. Karena orang NPD itu dia tidak mau, dia tuh kayak dia licik ya, tapi dia bukan psikopat yang langsung menusuk kamu gitu, langsung membunuh secara cepat. Dia membunuhmu secara perlahan melalui mentalmu ya. Jadi kamu hati-hati, kamu nih juga terkadang ya empati. Ada beberapa yang, kenapa orang-orang empati, orang-orang yang terlalu baik itu sasarannya sasaran empuk dari NPD, karena kamu itu menurutnya itu kamu begitu bodoh, maaf dalam tanda kutip ya, karena kamu mau dibegitukan. Ibaratkan kamu mengizinkan untuk mereka datang masuk dalam hidupmu untuk memporotinmu, untuk memanipulasimu dan memanfaatkanmu. Kenapa? Karena kamu terlalu baik. Makanya saya bilang kepada subscriber ataupun pada klien saya juga, kalau kita berhubungan dengan manusia, berhadapan dengan manusia, itu antara hati dan logika kita tuh dipakai
ya. Karena kalau kita punya hati terlalu dominan, kita akan dimanfaatkan orang. Tetapi kalau logika kita terlalu dominan, kita akan terlalu angkuh dan sombong. Jadi harus di tengah-tengah. Kecuali kalau diri sendiri dan Tuhan, kita memakai empati kita memakai hati kita harus berpikir yang positif. Tetapi kalau kita berhubungan dengan manusia, ya, logika kita kan dikasih semesta, dikasih Tuhan untuk dipakai, bukan hanya untuk duduk diam, bingung, ya, harus dipakai. Itu fungsinya, karena semua tubuh kita tuh ada fungsi yang diberikan semesta, itu ada fungsinya, ya. Untuk apa? Untuk melindungi kita. Tapi terkadang kita itu terkesan lugu dan terkesan polos karena memikirkan orang itu semua baik, padahal orang itu ada lagi memanfaatkanmu. Pada saat dia baik, ya, pada saat dia baik itu karena ada maunya. Kalau kita bicara NPD, ya, beda. Kalau macam contoh ada yang bilang, Kak Ica, dia baik, tapi memang dia apa? Memang suka apa ya, kalau dibilang menyakiti saya, tapi dia tidak menyerang saya dari belakang ataupun ya yang lain-lain yang seperti Kak Ica bilang gitu. Ini koneksinya NPD, ya. Kalau kamu terkoneksi dengan yang lain, ya berarti readingan ini bukan untuk kamu. Ya, karena sesuai tema, kita bahas sesuai tema. Ya, jadi kalau kamu mau personal reading, energi kamu 100%, bisa personal reading gitu. Kalau ini kan general reading, jadi ini energi banyak orang sesuai tema. Dimana energi paling dominan adalah yang saya ambil dari kalian zodiak Aquarius gitu. Ya, jadi orang NPD, jadi kamu mengerti NPD, inilah yang terjadi. Kamu akan tersiksa, ya, tuh. Ada Two of Wands, di mana dia mau menguasai semuanya yang ada pada dirimu, yang ada pada apapun yang mungkin kondisinya. Kalau seandainya kamu punya rumah, kamu seandainya dia wanita pun, ya, pokoknya dia yang harus lebih. Jangan dia dilihat dari suaminya, padahal kalau dibilang suami ini kepala rumah tangga, ini contoh, ya. Pokoknya dia dan dia lebih, jadi berkompetisi, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih baik, siapa yang lebih punya harta, siapa yang lebih cantik, ganteng, siapa yang jadi idola dalam rumah, sampai mengambil anak-anak juga, ya. Seolah-olah tidak ada tanggung jawab, tapi selalu memberikan hadiah supaya menghapus dosa-dosanya. Ini contoh. Kalau seandainya dia laki-laki, dia tidak ada tanggung jawab, ya. Tetapi untuk supaya tidak membuat anakmu benci, dia memberikan hadiah-hadiah yang mungkin anakmu suka, supaya bisa mengembalikan nama baik dia lagi di mata anak-anak. Padahal sebenarnya dia hanya mau supaya terlihat bahagia, terlihat anakmu menerima dia. Padahal dia tidak mempunyai empati sama sekali untuk menafkahi ataupun apapun, ya. Dia tuh mencari cara untuk anakmu supaya bisa senang lagi terhadap dia, untuk melupakan semua kesalahan-kesalahannya, ya. Dia selalu begitu. Begitupun dengan dirimu, dia mau mencari, ya, celah untuk bisa masuk lagi kembali kepadamu. Tuh, dia mau menjadi pawang, Nine of Pentacles, di mana kamu harus bisa mengikuti saya lagi. Ini ada beberapa yang mau kembali kepadamu karena dia tahu bahwa kamu sudah up, kamu sudah lebih baik, dan dia mau datang kembali kepadamu dengan alasan, saya sudah mau menjadi pribadi yang lebih baik, tolong maafkan saya, tolong berikan saya kesempatan. Padahal itu tipu, itu drama, yang mana dia mau datang untuk membuatmu lebih menderita lagi. Ibaratkan dulu saya sudah kalah, sekarang saya tidak boleh kalah, saya harus mengibah, dan kamu masuk perangkap saya, dan saya akan bertindak lebih kejam lagi, ya. Jadi hati-hati, ini dia menyerang secara mental, ya. Dia mengambil semua apapun yang kamu punya dan akhirnya membuatmu miskin, ya. Bahasanya kasarnya gitu. Karena dia tidak mau melihat kamu kaya, dia nggak mau melihat kamu cantik ganteng, dia nggak mau melihat kamu menjadi seorang ayah atau ibu yang baik, dia nggak mau melihat kamu disukai keluarga. Pokoknya intinya harus dia dan dia, ya. Wah, ini sangat luar biasa ini, ya. Tuh, ya, ada triparty, ya, ataupun mungkin kondisinya saya lihat di sini kamu nggak bisa lepas dari dia karena mungkin anak atau mungkin karena keluarga. Padahal di sini ada permainan manipulatif yang mana dia sudah pergi meninggalkanmu untuk orang lain, yang mana mungkin dia merasa bahwa orang itu lebih baik dari dirimu, yang mana dia mau manfaatkan lagi. Tetapi kamu tetap menunggu dan menunggu. Wah, menunggu dan menunggu nih bahaya, ya. Karena menunggu sampai kapan? Gak ending-ending. Hidupmu penuh dengan tangisan air mata, kembali lagi begitu hidupmu, gak berkembang. Ibaratkan gini, kamu sudah move on, dia datang lagi untuk menghancurkanmu, kamu sedih lagi. Begitu lagi dia tinggalkan kamu. Kamu memberikan dia harapan, menanti. Kamu move on lagi, dia datang lagi kembali. Jadi hidupmu tuh begitu-begitu terus, gak ada maju-maju, bahkan mundur ke belakang. Kenapa? Karena dia tidak bisa
memberikan yang positif, hanya memberikan negatif kepadamu, mengganggu hidupmu, dan hanya mengambil apa yang kamu punya, yang kamu sudah punya gitu. Dia hanya bisa menikmati. Pada saat dia sudah bosan, dia pergi meninggalkanmu. Pada saat dia tidak punya apa-apa, ya dia datang kepadamu, entah makan, entah uang, dengan alasan cinta, dengan alasan baik-baik, padahal ujungnya hanya drama. Jadi ini edukasi buat kamu ya, supaya kamu lebih cerdas, lebih pintar untuk bisa menyelamatkan jiwamu, menyelamatkan dirimu dulu. Jangan kamu mau menyelamatkan dia, ujung-ujungnya kamu yang terjerumus dalam penyakit. Penyakitnya apa, Kak Ica? Penyakitnya mental, ya. Dimana mungkin dia sudah pernah menfitnahmu, kamu memaafkan lagi. Bukan berarti saya tidak bilang kamu harus tidak memaafkan ya. Saya bilang kamu memaafkan, tapi jangan dekat-dekat lagi gitu. Kita memaafkan, oke. Ya, kita sebagai makhluk ciptaan semesta, ciptaan Tuhan itu harus saling memaafkan. Tetapi jangan dekat-dekat lagi. Ibaratkan dia tuh sakit kan. Jadi kita jangan dekat-dekat. Orang sakit aja kita harus pakai masker perlindungan untuk diri kita, ataupun kita jaga jarak, atau bahkan ya sudah kita tunggu, kita tetap mendoakan, tetapi tidak usah terlalu dekat-dekat dengan orang sakit, biar tenaga medis ataupun dokter yang menyembuhkan. Kita kan begitu logikanya. Ini kan orang sakit. Kenapa Kak Ica bilang sakit? Ya karena dia ini kan ibaratkan ada gangguan mental ya. Jadi dia juga menyerangmu secara mental. Dimana dia merasa bahwa dirinya paling hebat, paling benar, tidak punya kesalahan apa-apa. Padahal dia sudah memberikan kesan kepada kamu yang mana dia menjadi orang yang paling baik, padahal sebenarnya yang kamu dapatkan hanyalah sakit hati, amarah, kebencian, dan kekecewaan. Tapi dia merasa bahwa saya sudah memberikan semuanya, kamu itu yang tidak bersyukur. Dia pakai bawa Tuhan lagi, ya, pakai bersyukurlah, inilah itulah yang saya merasakan di sini ya. Sampai kamu pusing ya, seolah-olah kamu ini sudah stres ya. Aduh, di mata keluarga saya jelek, di mata masyarakat saya jelek, dia sudah umbar-umbar aib saya, dia sudah ini itu ya, macam-macam. Tambah lagi di mata Tuhan saya merasa kecil karena saya merasa tidak bersyukur ini, aduh ya ampun ya itu. Jadi dia menyerangmu secara mental. Karena saya lihat di sini kamu tidak, ada yang beberapa tidak bisa bergerak karena sudah berkeluarga. Takut mengambil keputusan untuk berpisah, takut dijudge masyarakat, takut status janda atau duda, takut dibilang ini itu dari masyarakat, dan takut juga pada masa depan anak. Nah ini hati-hati ya, karena orang-orang yang begini ya, orang-orang yang memang licik. Dia tahu kamu punya kelemahan, sehingga itu yang dia pakai untuk sebagai tameng dari dirinya, untuk bisa memanfaatkanmu. Caranya bagaimana supaya dia menderita juga Kak, sama seperti saya gitu, yang dia lakukan kepada saya. Ini bukan berarti saya bilang saling membalas ya, no. Kamu menjadi dirimu sendiri. Selama kamu bahagia, dia akan menderita. Itu kan yang diinginkan. Kamu menderita supaya dia bahagia. Dan sekarang caranya untuk kamu bahagia, caranya supaya dia menderita, nggak usah repot-repot untuk membalaskan dendam, amarah, sakit hati, itu hanya membuat karma untukmu ya. Caranya kamu move on, kamu jadi orang hebat, orang kaya, orang sukses, orang bahagia, dia akan sakit sendiri. Kenapa? Karena dia merasa kecil, kamu lebih up. Apalagi kamu mendapatkan pengakuan dari orang lain, itu dia lebih tambah parah. Jadi di sini yang tadi saya bilang ada kemarahan. Kenapa? Karena dia melihat kamu sudah lebih up. Kamu mau dia buat menderita ya, berikan kesuksesanmu. Perlihatkan bahwa apa yang dia lakukan kepadamu dulu itu tidak ada artinya saat ini untuk dia, untuk kamu. Ya, yang mana kamu sekarang sudah sukses tanpa dia, lebih cantik, lebih ganteng, ya, lebih seksi, bisa perawatan tubuh, merawat anak-anakmu dengan baik tanpa dirinya. Dapat pengakuan dari publik dan akhirnya dia tersingkir. Itu. Jadi jangan kamu menangis berkepanjangan, berharap dia kembali, berharap dia sembuh, berharap dia akan berubah. Kamu yang harus bisa menyayangi dirimu dulu. Kalau dia berubah ataupun tidak, ya terserah, itu urusan semesta, bukan urusanmu. Ya, jadi kamu nggak usah menjadi pahlawan untuk orang lain, padahal dirimu sendiri korban. Ya, ini saya bicara secara mental. Ya, kalau memang kamu macam contoh yang tidak bisa keluar karena takut dijudge ini, judge itu, karena memang tekanan mental juga, maju salah mundur salah, ya sudah, kamu jaga jarak aja, nggak apa-apa hubungan digantung. Yang penting kamu buktikan bahwa kepada keluarga bahwa saya mampu, saya bisa, walaupun hubungan saya digantung. Contohnya, kamu bisa berusaha sendiri tanpa dinafkahi oleh dirinya, ataupun tanpa ada seorang ibu, ya hubungan begitu aja, nggak apa-apa. Ini contoh.
Tapi saya lihat di sini hubungan digantung ini kebanyakan wanita ya. Laki-lakinya sudah mungkin pergi kemana tanpa kabar ataupun tidak menafkahi. Ya kamu yang harus bisa berusaha untuk menafkahi dirimu dan anakmu sendiri. Buktikan kepada keluarganya juga bahwa kamu baik-baik saja dan dia akan malu. Seperti gitu ya. Oke, semoga resonate yang saya bilang ya, dan itu edukasi, bukan berarti saya mau menebar ke kebencian ataupun apapun, no, tidak. Di sini saya kasih edukasi untuk dirimu. Kenapa? Karena kasihan mentalmu, kasihan dirimu, kasihan jiwamu, ya. Yang mana kamu mau menolong orang padahal dirimu aja nggak beres, ya. Jadi semua kembali pada diri sendiri. Kamu hebat, kamu sehat, kamu kuat, kamu bisa menjadi berkat untuk dirimu dan orang lain. Itu yang paling utama. Jangan kamu menjadi berkat untuk orang lain baru dirimu nggak ada apa-apanya. Wah, mereka bilang, kamu tuh omong kosong, tong kosong, nyaring bunyinya. Ya. Atau bahkan kamu yang terpuruk. Ya, macam tadi. Kamu dililit hutang, dia yang menghabiskan uangmu. Kamu malah yang setengah mati mencari. Nah, ini hati-hati. Ya. Oke, itu yang saya bisa readingkan untuk kamu. Semoga resonate. Dan saya sudah menarik energi lagi untuk koneksi dari inisial ya, dengan kamu dan orang NPD, di mana kamu terkoneksi dengan huruf M, ada huruf G, ada E, D, A, B, N, Y, S, H, J, E, F, Z, ada P, T, Q, W, X, dan U. Jadi ini yang terkoneksi dengan kamu, di mana inisialnya ada huruf M, G, E, D, A, B, N, Y, S, H, J, E, F, Z, P, T, Q, W, X, dan U ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya Aquarius. Semoga resonate dan bermanfaat. Saya doakan semoga ke depan kamu jauh lebih baik, lebih berbahagia, dan lebih sukses ya. Terima kasih. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.